Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini untuk materi mata kuliah PGRS saya akan membahas terkait salah satu proses dalam nutrition care process atau proses asuhan gizi terstandar, yaitu nutrition diagnosis atau kita sebut juga dengan diagnosis gizi. Oke. Untuk materi hari ini akan saya jelaskan yang pertama terkait dengan nutrition care process ya. Sedikit melihat kembali bagaimana sih nutrition care process itu dijalankan. Kemudian diagnosis gizi, kemudian pernyataan diagnosis gizi, jadi bagaimana kita bisa menulis diagnosis gizi. Kemudian terminologi diagnosis gizi, selanjutnya langkah penetapan diagnosis gizi, dan yang terakhir adalah contoh kasus. Oke, mungkin seperti biasanya ya teman-teman sudah pernah melihat gambar ini. Gambar ini adalah tahapan dari the nutrition care process yang dimulai dengan asesmen gizi ya. Kemudian kita sekarang akan mempelajari tahap kedua, yaitu diagnosis gizi, di mana kegiatan yang dilakukan dalam diagnosis gizi yaitu mengidentifikasi dan memberi label masalah ya. Masalah ini sebenarnya kita sudah temukan pada saat asesmen gizi. Nah, di diagnosis gizi ini kita memberi label ya. Kemudian menentukan penyebabnya ya, penyebab atau akar permasalahannya. Kemudian klaster tanda dan gejala ya untuk menentukan atau sebagai karakter dari adanya masalah yang tadi sudah kita beri label. Dan yang terakhir tidak lupa untuk selalu mendokumentasikan ya. Jadi untuk diagnosis gizi ini sangat diperlukan kemampuan dietetik ya. Karena nanti di sini kita juga akan banyak menentukan kira-kira apa sih yang menjadi penyebab dari permasalahan gizi. Oke. Nah, diagnosis gizi sendiri didefinisikan sebagai proses identifikasi dan memberi nama masalah gizi yang sangat spesifik ya, di mana profesi gizi yang bertanggung jawab untuk menangani secara mandiri ya. Jadi menguasai nutrition care process ini merupakan salah satu keahlian dari profesi gizi, di mana ini tidak bisa dilakukan oleh profesi yang lain gitu ya, terutama bagaimana untuk membuat diagnosis gizi. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa diagnosis gizi ini bukan merupakan diagnosis medis, ya. Diagnosis gizi ini menggambarkan keadaan masalah gizi atau resiko masalah gizi saat ini, ya. Jadi menggambarkan masalah gizi pada pasien yang terjadi saat ini atau aktual dan dapat berubah sesuai dengan respon pasien, ya. Sedangkan diagnosis medis itu lebih ke arah gambaran kondisi penyakit atau patologi organ tertentu atau sistem tubuh ya, dan tidak akan berubah kondisinya selama patologisnya masih ada. Ya, jadi ini perbedaan antara jenis diagnosis gizi dan diagnosis medis. Sebagai contoh, ada pasien dengan diagnosis medis diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini kita buat diagnosis gizinya adalah salah satu masalah gizinya adalah karena asupan karbohidrat yang tidak konsisten. Nah, Bu, ini kalau diagnosis gizi ini apakah kita buat sendiri atau tidak? Tidak ya jawabannya. Kenapa? Karena kita harus konsisten membuat diagnosis menggunakan bahasa diagnosis terstandar atau nanti kita sebut sebagai terminologi diagnosis gizi. Ya, jadi itu sudah ada aturannya. Artinya bahwa dimanapun kita berada atau ahli gizi dimanapun ya, di negara manapun, baik di Indonesia, di luar negeri, di Eropa, Amerika, pokoknya dimanapun, itu menggunakan bahasa diagnosis yang sama, menggunakan terminologi yang sama. Gitu ya, walaupun masalahnya pasti akan sangat bervariasi, tapi dengan menggunakan diagnosis gizi yang sama, nah ini memudahkan kita gitu ya sebagai profesi gizi untuk bisa mengidentifikasi masalah gizi dengan cepat dan tepat. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan terminologi diagnosis gizi. Oke, kemudian bagaimana sih Bu menulis pernyataan diagnosis gizi ya? Untuk menulis pernyataan diagnosis gizi, teman-teman mesti selalu mengingat PES ya. PES problem, kemudian etiologi, kemudian sign and symptoms. Problem ini merupakan masalah gizi gitu ya, yang kita temukan pada pasien
Ya, jadi menggambarkan perubahan atau isu-isu yang berhubungan dengan gizi klien. Ya, jadi problemnya apa? Nah, biasanya problem ini kita sudah bisa menentukan gitu ya, ketika kita sedang mengerjakan atau melakukan asesmen gitu ya. Karena setiap kali setelah melakukan asesmen kan selalu ada kesimpulan gitu ya. Misalnya setelah asesmen antropometri, kesimpulannya apa? Apakah ada malnutrisi, status gizi kurang, underweight dan sebagainya. Nah, itu kemudian pada saat kita mau merumuskan diagnosis gizi begitu ya, kita sudah tahu problemnya. Kemudian setelah problem kita cari etiologi. Apa sih yang menyebabkan problem gizi tersebut terjadi? Gitu ya. Nah, terkadang etiologi ini kan ada beberapa ya. Artinya tidak hanya satu atau dua hal yang menyebabkan permasalahan gizi, tetapi dalam konteks menulis diagnosis gizi atau merumuskan diagnosis gizi, etiologi hanya boleh dituliskan satu saja, yaitu etiologi yang benar-benar mendasar atau akar permasalahan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sign and symptoms atau tanda dan gejala. Ya. Tanda dan gejala ini merupakan karakteristik penentu dari problem. Ya. Jadi misalnya tadi problemnya underweight. Karakteristiknya apa? Oh, IMT-nya kurang dari 18,5 ya. Kalau problemnya obesitas, oh IMT-nya lebih dari 25 dan sebagainya. Jadi apa sih indikator yang bisa menentukan bahwa oh iya itu ada problem gitu ya. Dan sign and symptom ini juga kita ambil dari data assessment. Oke, jadi ini secara lebih rinci problem menggambarkan apakah masalah gizi pasien ya. Tujuan dari menuliskan problem ini adalah nanti untuk menentukan tujuan dan target intervensi ya. Kemudian etiologi, faktor penyebab yang berkontribusi pada terjadinya masalah gizi ya. Kemudian nah ini tadi yang saya katakan, pastikan etiologi adalah akar masalah ya. Kemudian ini menjadi dasar untuk menentukan intervensi. Dan yang terakhir, sign and symptom ini menggambarkan besarnya masalah. Sign bersifat objektif atau bisa terukur, begitu ya. Contohnya tadi misalnya underweight ditandai dengan IMT. IMT kan bisa diukur ya dengan berat badan dan tinggi badan. Kemudian mungkin tekanan darah tinggi, ya. Kemudian misalnya penurunan asupan kebutuhan protein. Nah, itu kan sesuatu yang objektif atau bisa diukur gitu ya. Sedangkan simptom sifatnya lebih subjektif. Contohnya misalnya mual dan muntah gitu ya. Itu jadi subjektif, hanya bisa diukur oleh pasien. Kemudian data sign and symptom diambil dari hasil asesmen gizi untuk menjawab bagaimana kita mengetahui adanya masalah. Oke, nah problem ini adalah semua masalah gizi aktual yang ada pada pasien, bisa terdiri dari 4 kategori gitu ya. Pertama yaitu perubahan dari normal menjadi tidak normal, kemudian penurunan dari suatu kebutuhan normal, ya. Misalnya ada kondisi-kondisi tertentu atau penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terjadinya penurunan zat gizi tertentu. Ya. Contohnya misalnya pada pasien yang obesitas, maka kebutuhan lemaknya itu juga akan menurunkan dari kebutuhan yang normal dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan dari suatu kebutuhan ini sebaliknya ya, apabila suatu penyakit itu membutuhkan peningkatan zat gizi tertentu gitu ya, agar supaya bisa membantu menyelesaikan masalah penyakit tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah risiko munculnya masalah gizi tertentu. Ya, ini bisa malnutrisi dan lain sebagainya. Paling sering memang kalau di rumah sakit itu kita mencegah terjadinya hospital malnutrition ya. Oke, kemudian etiologi, semua hal yang dapat menyebabkan munculnya masalah atau problem pada pasien bisa menggunakan komponen gizi yang dibuat oleh ahli gizi atau juga bisa merupakan komponen medik yang dibuat oleh dokter. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini, ketika kita menentukan akar permasalahan begitu ya.
terkadang akar permasalahannya itu disebabkan karena masalah medis tertentu, gitu ya. Sehingga itu bisa kita masukkan ke etiologi walaupun nanti tidak bisa kita lakukan intervensi gizi, gitu ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman membuat etiologi, ya, untuk tahu kira-kira apa sih akar permasalahannya, biasanya tim dosen ya di mata kuliah PGRS maupun nanti di semester 6 karena ada dietetik, kita selalu menyarankan teman-teman mahasiswa untuk membuat yang namanya patofisiologi penyakit ya atau bagan riwayat alamiah perjalanan penyakit. Jadi bagaimana faktor resiko yang ada di pasien itu bisa sampai menyebabkan masalah kesehatan tertentu ya. Jadi kayak semacam bikin mind map seperti itu ya. Apa menyebabkan apa dan seterusnya gitu ya sehingga dapat kita ketahui apa akar permasalahannya. Nah, sekali lagi saya ulang untuk etiologi atau penyebab ini hanya ada boleh satu saja. Ya, jadi hanya satu etiologi, tidak boleh ada dua. Ya, jadi kita pastikan untuk satu masalah itu satu etiologi. Ya, karena kalau lebih dari satu etiologi, dia akan sulit diintervensi gitu ya, dan kita tidak bisa menentukan mana sih yang menjadi akar permasalahan. Ya. Kemudian sebagai catatan juga apabila ada dua etiologi begitu ya, kita juga bisa memilih kira-kira etiologi mana yang bisa kita intervensi gizi. Mostly adalah etiologi komponen gizi. Ya nanti mungkin ketika lihat contoh-contohnya teman-teman bisa punya gambaran lebih baik. Oke, terakhir ada sign and symptom, semua temuan berupa tanda dan gejala ya. Bisa juga ini menggunakan komponen gizi atau juga komponen medik yang dibuat oleh dokter. Ini sama seperti etiologi. Intinya sign and symptom ini adalah gejala maupun tanda yang menggambarkan bahwa masalah gizi tersebut ada pada pasien. Oke, ini ya pernyataan diagnosis gizi, PES, problem, etiologi, dan sign and symptom. Harus dibunyikan seperti ini. Problem berkaitan dengan etiologi dibuktikan atau ditandai oleh sign or symptom. Ya. Jadi harus seperti itu. Problem berkaitan dengan etiologi dibuktikan atau ditandai oleh sign or symptom. Ya. Teman-teman nanti tinggal isi problemnya apa sih? Isi di sini. Ya, kemudian berkaitan dengan etiologi apa? Kemudian ditandai oleh apa? Ya. Nah, untuk diagnosis gizi ini harus dibuat oleh ahli gizi, ya. Berdasarkan kriteria diagnosis gangguan gizi tertentu, sifatnya lebih cepat, mengalami perubahan, dan sesuai dengan respon pasien. Jadi, diagnosis gizi ini sifatnya bisa berubah gitu ya, ketika kondisi pasien itu memang sudah berubah. Misalnya, hari ini saya melakukan diagnosis gizi bahwa asupan oral tidak adekuat, gitu ya. Asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan mual dan muntah misalnya dibuktikan oleh hasil recall makanan pasien dan juga observasi sisa makanan itu makanan hanya dikonsumsi sekitar 20%. Ya. Ternyata besok saya lihat asupannya itu sudah membaik gitu ya, 80% sudah bisa dihabiskan. Nah, berarti diagnosis gizinya dalam 1 hari itu bisa berubah ya. Ingat-ingat bagaimana membuat atau menyatakan diagnosis gizi ya. Problem berkaitan dengan etiologi dibuktikan oleh sign and or symptom. Nah, ini contoh ya. Contoh yang pertama, kelebihan asupan energi sebagai problem berkaitan dengan konsumsi makanan tinggi lemak dengan porsi besar ditandai oleh asupan energi lebih dari 1000 kilokalori dari yang dianjurkan dan kenaikan berat badan 6 kg dalam 18 bulan terakhir. Ya. Kira-kira apakah diagnosis gizi ini sudah tepat? Gitu ya. Kita bisa cek. Yang pertama kita cek problemnya. Apakah ahli gizi dapat memperbaiki masalah ini? Ya, bisa nggak memecahkan masalah kelebihan asupan energi? Bisa ya, tentunya dengan pengaturan menu yang sesuai dengan kebutuhan gizinya. Kemudian etiologi. Apakah etiologi yang ditetapkan benar-benar akar permasalahan yang dapat diatasi oleh ahli gizi?
berkaitan dengan konsumsi makanan tinggi lemak dengan porsi besar. Ya. Kalau konsumsi makanan tinggi lemak dalam porsi besar, otomatis itu meningkatkan asupan energi ya. Kenapa? Karena ini saya katakan tadi kita recall ilmu-ilmu gizi yang sebelumnya sudah kita pelajari gitu ya. Kalau asupan tinggi lemak, 1 gram lemak kan 9 kilokalori. Itu pasti bisa meningkatkan atau membuat asupan energinya jadi berlebihan. Ya. Jadi itu bisa menjadi benar-benar akar permasalahan dan kita sebagai ahli gizi juga bisa menyelesaikan masalah itu. Ditandai oleh asupan energi lebih dari 1000 kilokalori dari yang dianjurkan dan kenaikan berat badan 6 kg dalam 18 bulan terakhir. Apakah sign and symptom dapat mengukur bahwa masalah yang spesifik tersebut telah dapat diperbaiki? Ya, kita bisa mengukur gitu ya. Kita bisa mengukur asupan energi dan juga bisa mengukur kenaikan berat badan dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi ini adalah contoh diagnosis gizi yang sudah tepat gitu ya, dengan kriteria yang disebutkan masing-masing pada problem, etiologi, sign and symptom. Oke, kemudian untuk syarat pernyataan diagnosis gizi, itu sederhana, jelas, dan ringkas, spesifik untuk pasien tertentu, kemudian berkaitan dengan satu masalah pasien yang berkaitan dengan gizi, akurat berkaitan dengan penyebabnya, ya, dan kemudian berdasarkan data asesmen gizi yang akurat dan dapat dipercaya. Ya, jadi diagnosis gizi itu tidak ujuk-ujuk muncul ya di asesmen, tidak ada pengukurannya tiba-tiba di diagnosis gizi itu muncul suatu masalah gizi gitu ya. Itu tidak boleh ya. Bahasanya juga harus sederhana, jelas, ringkas, tidak boleh terlalu berbelit-belit gitu ya, mudah dipahami dan sifatnya juga spesifik untuk masing-masing pasien ya. Jadi walaupun pasien dengan diagnosis medis yang sama, diagnosisnya itu bisa berbeda gitu ya. Sama-sama pasien diabetes mellitus contohnya. Tapi diagnosisnya bisa berbeda gitu ya. Oke, kita masuk ke terminologi diagnosis gizi. Ya. Terminologi diagnosis gizi ini yang saya katakan sebagai bahasa terstandar. Ya, bahasa terstandar untuk menentukan diagnosis gizi gitu ya. Menurut Academic of Nutrition and Dietetics, terminologi diagnosis gizi itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama kodenya adalah NI, itu merupakan domain asupan. Kemudian NC adalah domain klinis. Kemudian NB domain perilaku atau lingkungan dan yang terakhir NO adalah domain lain. Ya, kita pahami satu persatu. Nah, yang pertama adalah domain intake. Domain intake ini merupakan semua masalah gizi yang berkaitan dengan ketidaksesuaian asupan energi, makanan peroral, zat gizi, serta asupan cairan, baik enteral maupun parenteral, termasuk asupan dari substansi bioaktif, suplemen, makanan fungsional, dan juga alkohol. Jadi, semua masalah gizi yang berkaitan dengan asupan zat gizi tertentu gitu ya, energi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral ya yang diberikan secara oral, enteral, parenteral. Kemudian asupan substansi yang lainnya seperti suplemen dan lain sebagainya itu ada atau masuk ke dalam kategori domain intake. Oke. Nah, di dalam domain intake gitu ya, itu dibagi beberapa kelas. Ya. Kemudian dari kelas itu ada subkelas juga gitu ya. Jadi untuk domain intake ini itu ada 5 kelas dan 6 subkelas. Ya. Jadi di kodenya itu ada NI1 sampai NI5. NI1 itu asupan energi, NI2 asupan oral, enteral, dan parenteral, NI3 asupan cairan, NI4 asupan substansi bioaktif, dan NI5 asupan zat gizi spesifik. Itu dibagi lagi menjadi asupan lemak dan kolesterol, asupan protein, asupan karbohidrat dan serat, asupan vitamin, asupan mineral, dan asupan multi zat gizi. Oke, ini ya. Yang pertama untuk NI1.1. Keseimbangan energi ya. Ini punya 5 kelompok lagi di bawahnya. Ya.
Jadi, keseimbangan energi ini diartikan sebagai perubahan kebutuhan energi aktual atau estimasi, ya. NI 1.1 merupakan masalah gizi peningkatan kebutuhan energi atau hipermetabolisme, ya. Ini biasanya terjadi memang pada pasien-pasien yang mengalami hipermetabolisme ya, sehingga peningkatan kebutuhan energinya itu meningkat dari kebutuhan normal. Ya, ada demam, ada infeksi dan lain sebagainya. NI 1.2 asupan energi tidak adekuat atau kurang. Ini cukup jelas ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kebutuhan itu asupan energinya tidak adekuat. NI 1.3 asupan energi berlebih, ini sebaliknya dari tidak adekuat tadi. Jadi kalau dibandingkan kebutuhan ternyata asupan energinya berlebih. NI 1.4 perkiraan asupan energi kurang optimal dan NI 1.5 perkiraan asupan energi berlebih. Kemudian NI 2 ini berkaitan dengan asupan oral atau nutrition support. Ya, di bawahnya ada 9 kelompok. Untuk NI.2, intake oral atau nutrition support ini diartikan sebagai asupan makanan dan minuman aktual atau perkiraan dari diet oral atau dukungan nutrisi dibandingkan dengan tujuan intervensi pasien. Ya, NI 2.1 itu kekurangan intake oral, ya, jadi tidak bisa makan oral dalam jumlah yang dibutuhkan. NI 2.2 kelebihan intake oral. Kemudian NI 2.3 kekurangan intake nutrisi enteral. Kemudian NI 2.4 kelebihan intake nutrisi enteral sebaliknya ya. Kemudian NI 2.5 intake enteral kurang dari optimal dilihat dari komposisinya. Jadi komposisi mungkin komposisi makronutriennya ya, perbandingan antara karbo, protein dan lemak ya, atau komposisi misalnya zat gizi mikronya ya yang kurang optimal dan lain sebagainya. NI 2.6 kekurangan nutrisi parenteral, NI 2.7 kelebihan nutrisi parenteral, NI 2.8 intake nutrisi parenteral kurang optimal dilihat dari komposisinya, dan yang terakhir NI 2.9 keterbatasan penerimaan makanan. Ya, jadi kalau keterbatasan penerimaan makanan ini juga kadang masalah gizi juga yang berkaitan dengan lansia gitu ya, atau pada pasien-pasien yang memang penerimaan makanannya sangat terbatas. Oke, selanjutnya NI.3 ya, ini berkaitan dengan intake cairan, hanya ada 2 kelompok. Jelas kalau intake cairan itu berarti ya berapa sih asupan cairan aktual atau estimasinya dibandingkan dengan tujuan intervensi pasien atau dibandingkan dengan kebutuhan pasien ya. NI 3.1 kekurangan intake cairan, NI 3.2 kelebihan intake cairan. NI 3.2 ini biasanya muncul pada pasien-pasien yang penyakitnya itu mengharuskan adanya pembatasan cairan. Ya. Kalau NI 3.1 kekurangan intake cairan ya mostly pada pasien-pasien yang mengalami masalah seperti diare gitu ya. Kemudian mungkin dehidrasi dan lain sebagainya. Kemudian NI.4 itu ada substansi bioaktif. Ini ada 3 kelompok. Ya, substansi bioaktif ini diartikan sebagai intake zat bioaktif yang aktual atau yang diobservasi, termasuk komponen tunggal atau multiple pada makanan fungsional, kandungan makanan, suplemen tambahan, serta alkohol. NI 4.1 kekurangan intake zat bioaktif, dan NI 4.2 kelebihan intake zat bioaktif. Dan ini ada kata-kata spesifik, berarti teman-teman kalau misalnya ingin menggunakan diagnosis ini, harus sangat spesifik menyebutkan zat bioaktif apa yang dimaksudkan di sini. Misalnya kekurangan intake likopen,